Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara 4B dengan NPM S01 2021 050. Saya akan membahas perencanaan pembangunan di Indonesia dan juga problematikanya. Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan pernah menyatakan bahwa optimalisasi penyelenggaraan fungsi perencanaan nasional dan fungsi penganggaran sangat diperlukan demi terwujudnya visi, misi, dan program-program pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional seperti yang telah diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kemudian alasan mengapa fungsi perencanaan nasional dan optimalisasi penganggaran sangat dibutuhkan. Yang pertama, karena Indonesia merupakan negara yang besar, baik dari segi cakupan geografis maupun keragaman yang ada di dalamnya, sehingga berbagai masalah yang kompleks tentu ada. Pentingnya peranan perencanaan pembangunan bersama dengan lembaga perencana menjadi bagian yang tidak dapat dihindarkan. Kedua, perencanaan pembangunan baik dalam bentuk program kebijakan maupun kegiatan tidak akan bernilai apa-apa jika tidak disinkronkan dengan pembiayaan, karena di sisi lain terdapat keterbatasan biaya atau anggaran yang secara tidak langsung menuntut adanya perencanaan yang dilakukan secara matang agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dapat digunakan dengan sebaik-baiknya atau digunakan secara efektif dan efisien. Ketiga, perubahan dan pembaruan dalam pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional semakin diperlukan dan harus menjadi sinergi dalam tatanan perundang-undangan, karena kedua hal ini harus bersinergi untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan. Maka dibentuklah harmonisasi antara keduanya yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian yang perlu kita lihat kembali, apakah harmonisasi yang telah dibuat antara fungsi perencanaan dan penganggaran dalam bentuk undang-undang telah menjamin tercapainya tujuan perencanaan pembangunan? Pertanyaan ini banyak muncul ketika teori penganggaran dan pembangunan dihadapkan pada dua konsep, yaitu konsep administrasi pembangunan dan konsep manajemen pembangunan. Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa administrasi negara sendiri merupakan bagian dari proses politik, yang di dalam hal ini berhubungan dengan golongan atau partai-partai politik, disertai dengan program-program dari partai politik tersebut mengenai seperti apa metode yang akan digunakan dalam melaksanakan kebijaksanaan negara. Perencanaan pembangunan merupakan upaya pengambilan keputusan secara rasional atau masuk akal, juga merupakan bagian dari penyelenggaraan negara sesuai dengan pengertian dari administrasi negara, yaitu merupakan semua kegiatan bernegara yang dimaksud untuk menunaikan serta melaksanakan kebijaksanaan atau kebijakan negara berdasarkan pandangan konsep administrasi pembangunan. Sedangkan dari tinjauan manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan dipandang atau dilihat sebagai proses yang bisa meningkatkan efisiensi anggaran untuk pembangunan, atau dengan kata lain, anggaran yang digunakan tersebut dapat benar-benar sesuai dengan tupoksinya untuk mencapai keefektifan. Inti yang ingin disampaikan dalam pandangan manajemen pembangunan adalah ingin memanfaatkan sumber daya yang dimiliki hingga pada titik tertinggi. Mungkin hal ini selaras dengan pengertian manajemen itu sendiri. Seperti itulah kedua konsep berbeda tersebut memandang perencanaan pembangunan, sehingga baik dari konsep administrasi pembangunan dan manajemen pembangunan dalam memutuskan bahwa apakah harmonisasi dan sinergi yang telah dibangun antara fungsi perencanaan dan penganggaran sudah menjamin tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan? Jawabannya adalah dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil.
Hal ini dapat dilihat dari negara-negara yang memulai membangun secara sistematis bersamaan dengan Indonesia, yaitu Korea Selatan pada tahun 1960. Namun nyatanya saat ini Korea Selatan telah bergerak sangat jauh. Begitupun dengan negara-negara lain yang memulai pembangunan di tahun 70, 80, dan 90-an. Secara empiris atau berdasarkan pengalaman sebelumnya, proses perencanaan pembangunan di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, paradigma pembangunan nasional bergesekan dengan paradigma pertumbuhan dan paradigma pemerataan, di mana paradigma pertumbuhan menekankan atau memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh angka produk domestik bruto atau PDB, sedangkan paradigma pemerataan menekankan pada pemerataan kesejahteraan yang dilihat atau diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Kebijaksanaan pembangunan juga sering bertumpu pada pembangunan pertanian, orientasi pembangunan yang mengarah pada pemenuhan pokok masyarakat yang kemudian dimasukkan sebagai bagian dari upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang kemudian diikuti oleh kewenangan pengelolaan dana pembangunan yang pada awalnya dikelola secara terpusat atau sentralisasi, lalu bergeser menjadi dikelola secara desentralisasi atau dari pusat ke daerah. Sejalan dengan tuntutan berbagai pihak yang menuntut agar kewenangan pemerintah daerah semakin diperbesar, maka mulailah pemerintah menerapkan perpaduan antara mekanisme top-down dari pusat ke daerah dan bottom-up dari daerah ke pusat. Pergeseran mekanisme dari top-down menjadi bottom-up ini kemudian mempengaruhi arah kebijaksanaan program pembangunan yang bergeser dari pembangunan sektoral nasional ke pembangunan sektoral daerah-daerah. Sayangnya, pergeseran ini tidak diikuti dengan hasil atau pencapaian dari tujuan perencanaan pembangunan itu sendiri. Bisa dilihat dari sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh daerah. Lebih jauh, ternyata hasil perencanaan pembangunan daerah belum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itulah tadi pembahasan mengenai perencanaan pembangunan di Indonesia dan juga problematikanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.